Fakta Senari ke-7 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Pendidikan Ganesha secara daring. Yuk, saksikan presentasi saya sampai selesai. Saya mau ganti baju dulu, panas di atas. Yuk. Yes, this is Ian Store. Ian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Saksikan presentasinya. Akibat mengalami kebocoran pada tabung gas, sebuah motor pengangkut tabung gas berukuran 3 kg di Cipinang, Muara, Jakarta hangus terbakar. Kebakaran diduga berasal dari bocornya tabung gas LPG 3 kg. Api diduga berasal dari kebocoran gas LPG 3 kg di sebuah rumah makan. Gara-gara tabung gas melon bocor, 4 orang sekeluarga di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat menderita luka bakar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Satu keluarga di Kabupaten Nganjuk Rabu pagi mengalami Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Budi Aryawan, STMT dari Prodi Teknik Elektronika Universitas Pendidikan Ganesha selaku Ketua Pelaksana, dan Bapak Dr. Iputu Sukarse, STMT dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro yang juga berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha selaku anggota dari penelitian yang kami lakukan dengan judul Rancangan dan Pembuatan Regulator Tabung Gas LPG Bintang. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, memiliki dampak pada meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya alam dan energi. Salah satu sumber energi yang digunakan manusia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, adalah penggunaan gas LPG atau yang sering disebut dengan liquefied petroleum gas. Semenjak kebijakan pemerintah untuk mengkonversi pemakaian minyak tanah ke gas LPG, gas LPG telah menjadi sumber energi primer untuk menghasilkan panas pada rumah tangga dan sektor industri dan jasa seperti kalangan perusahaan perhotelan, restoran, ataupun berbagai bidang lainnya. Gas LPG terdiri dari unsur karbon dan hidrogen yang merupakan senyawa hidrokarbon propana atau dengan rumus kimianya C3H8 dan butana C4H10 dengan komposisi 30% propana dan 70% butana. Gas LPG sebagai bahan bakar memiliki sifat yang mudah terbakar jika terjadi persenyawaan di udara. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu diketahui karakteristik gas LPG. Di antaranya adalah memiliki tekanan yang cukup besar, kemudian dapat mengambut secara perlahan di udara, memiliki berat jenis lebih besar dibandingkan dengan udara, tidak mengandung racun, dan daya pemanasnya cukup tinggi. Pemakaian gas LPG sangat praktis dan mudah didapatkan, namun dalam hal pemakaiannya perlu tingkat kewaspadaan dengan sistem keamanan yang handal. Dalam hal ini, gas LPG tidak lepas dari bahaya kebocoran gas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamanan dengan mendeteksi kebocoran gas LPG secara dini. Namun seiring berjalannya waktu, banyak terjadi kecelakaan dalam penggunaan gas LPG. Salah satu faktor penyebabnya yang perlu diperhatikan adalah penggunaan alat pendukung atau aksesorisnya, yaitu regulator dan selang yang tidak berkualitas, sehingga dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari bahaya kebocoran gas LPG adalah terjadinya ledakan dan kebakaran. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Gas LPG yang bocor akan sangat berbahaya apabila di sekitarnya terdapat percikan api yang dapat bersumber dari puntung rokok yang masih menyala, hubung singkat listrik atau korsleting, bahkan dari pemantik api kompor itu sendiri. Untuk itu, sangat perlu dilakukan tindakan pencegahan terhadap kebocoran gas LPG. Kebocoran gas LPG akhirnya dapat diketahui karena pada setiap tabung gas LPG sudah ditambahkan zat yang bernama etil mercaptan, yaitu senyawa hidrokarbon dan belerang yang membuat gas menjadi berbau. Sayangnya, pada saat kebocoran gas LPG terjadi, hanya dapat kita sadari ketika sedang berada di tabung gas LPG karena bau yang dikeluarkannya.
Namun di saat kita berada di luar ruangan tentunya tidak akan menyadari bau dari gas LPG yang bocor. Sehingga dalam penelitian ini kami membuat sebuah alat peringatan yang dapat mendeteksi kebocoran gas LPG. Tidak hanya peringatan, tetapi alat ini juga mampu melakukan tindakan pencegahan kebocoran gas LPG secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Alat ini menggunakan sensor MQ2 sebagai pendeteksi gas LPG, Arduino Nano sebagai microcontroller untuk pengolah data yang akan ditampilkan pada layar LCD, buzzer sebagai penghasil notifikasi suara, dan motor servo digunakan untuk memutus hubungan regulator gas LPG. Prosedur pelaksanaan penelitian menggunakan prosedur penelitian pengembangan dengan metode deskriptif dan evaluatif. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk mengumpulkan data mengenai kondisi yang ada, sedangkan metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan alat yang dibuat. Agar penelitian lebih terarah, kami menyajikan langkah-langkah dalam bentuk diagram alir seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dan untuk rangkaian keseluruhan dari alat ini dapat kita lihat juga pada gambar berikut. Sebelum melakukan pembuatan program yang akan ditanam pada microcontroller Arduino Nano, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah membuat algoritma pemrograman yang ditunjukkan pada gambar diagram alir berikut. Setelah proses perancangan dan pembuatan alat selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pengujian rangkaian. Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pengumpulan data, yaitu melakukan pengukuran dan pengujian tiap blok rangkaian. Jika tidak mengalami masalah, maka dilanjutkan pada pengujian rangkaian secara keseluruhan. Pengujian rangkaian dilakukan untuk menyesuaikan dan membandingkan data hasil rancangan dengan data hasil pengujian alat, serta menganalisa faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian data tersebut. Adapun tahap pengujian yang dilakukan adalah yang pertama adalah pengujian catu daya. Untuk tegangan sumber alat ini menggunakan adaptor. Adaptor yang digunakan memiliki tegangan keluaran sebesar 9 volt. Alat ukur yang digunakan dalam pengujian catu daya ini yaitu voltmeter. Voltmeter ini berfungsi untuk mengetahui tegangan sesungguhnya keluaran dari adaptor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengujian microcontroller atau Arduino Nano. Pengujian pada rangkaian microcontroller ini dapat dilakukan dengan menghubungkan rangkaian minimum dengan power supply sebagai sumber tegangan. Yang ketiga adalah melakukan pengujian sensor. Pengujian sensor untuk alat ini dilakukan dengan mengukur tegangan keluaran dari sensor MQ2. Tujuannya adalah untuk mengetahui tegangan keluaran dari sensor pada saat mendeteksi keberadaan gas LPG. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengarahkan korek api gas ke sensor, kemudian pin out sensor disambungkan ke multimeter positif dan kaki negatif multimeter disambungkan ke ground pada sensor. Pengambilan data pada sensor dilakukan dengan dua kriteria, yaitu pada udara bebas dan udara yang bercampur dengan gas LPG. Pengujian yang keempat yaitu pengujian interface LCD. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengukur tegangan pada LCD dan menguji tampilan LCD itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pengujian yang kelima, yaitu pengujian motor servo. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengukur tegangan yang ada pada motor servo dan juga mengukur derajat putaran motor servo itu sendiri. Pengujian ini telah mencapai tahap akhir, yaitu tahap pengujian dan analisa data. Beberapa hasil pengujian dan pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut. Dan berikut merupakan tabel hasil pengujian power supply-nya. Rangkaian pengujian microcontroller Arduino beserta tabel hasil pengujiannya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, microcontroller atau Arduino Nano berfungsi dengan baik.
Hal ini ditunjukkan dengan menyalanya LED secara bergantian dari pin ke pin lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa microcontroller tidak mengalami kerusakan dan dapat digunakan sebagai CPU dalam pengolahan data yang akan diberikan oleh sensor. Tabel hasil pengujian layar tampilan LCD dan tabel hasil pengujian tegangan pada LCD. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tegangan bersumber dan tegangan input besarannya berubah dan LCD dapat bekerja dengan baik pada tegangan berkisar antara 4,1 sampai 4,3 volt. Rangkaian pengujian sensor dan tabel hasil pengukuran tegangan pada sensor gas. Dari tabel tersebut menunjukkan reaksi sensor terhadap gas LPG di udara. Ketika sensor mendeteksi gas LPG di udara, tegangan berubah menjadi 0,2 sampai 0,5 volt, dan ketika sensor tidak mendeteksi gas LPG, tegangan berubah menjadi 4,3 sampai 4,6 volt. Dan yang terakhir, tabel hasil pengujian motor servo. Pengujian motor servo dilakukan dengan cara mengukur tegangan sumber tegangan dan tegangan input pada saat regulator terkunci atau lock regulator, maupun pada saat regulator terbuka atau open regulator. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam keadaan regulator terbuka, tegangan pada motor servo itu rata-rata adalah 0,13 volt, dan pada saat regulator terkunci, tegangan rata-rata pada motor servo akan naik menjadi 0,57 volt. Berdasarkan hasil dari perancangan dan pembuatan alat pendeteksi kebocoran gas LPG ini, dapat disimpulkan bahwa alat ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan. Berikut merupakan alat yang dihasilkan dari penelitian ini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Sukses penyelenggaraan Senari ke-7 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020. Sampai jumpa pada Senari tahun depan. Bye-bye.